Selama ini kita ngomongin capresnya saja Pak Anies Baswedan, tetapi kita tidak pernah membahas siapa cawapres yang cocok sama Anies Baswedan. Kalau menurut gua ada dua orang sih yang cocok menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Yang pertama yaitu Novel Bakmumin yang mengklaim bahwa dia punya 130 juta umat yang siap memilih dia dan Pak Anies. Tapi menurut saya yang paling cocok menjadi cawapres Anies Baswedan adalah Rocky Gerung. Kenapa Rocky Gerung? Karena Rocky Gerung sama-sama pintar ngomong doang. Jika Anies dipasangkan dengan Rocky Gerung, itu adalah pasangan yang mantap, hebat. Dua-duanya pintar ngomong doang. Dan saya akan memilih Pak Anies sama Rocky Gerung. Itu pun kalau kriteria Capres-Cawapres 2024 harus pintar ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mereaksi sebuah video dari bapak-bapak berkepala pelontos seperti profesor yang mengkritisi semua oligarki, Anies Baswedan dan lain sebagainya. Ya, mari kita lihat sama-sama teman-teman. Salam logika. Salam logika. Politikus Nasdem ini lucu ya. Narasumber lain menanyakan jet pribadi yang dipakai Pak Anies kunjungan ke daerah itu sebenarnya jet pribadi milik siapa? Lalu dengan polosnya dia jawab bahwa semua nabi ketika berperang selalu menggunakan kendaraan yang terbaik. Siapa tahu itu? Politikus Nasdem. Apa ya? Nabi, Pak Anies Baswedan sama perang. Kenapa Pilpres atau Pilkada selalu mereka analogikan sebagai perang? Padahal sejatinya Pilpres itu saatnya kita bergembira memilih pilihan kita. Bener nggak? Salam logika. Salam logika. Menurut gua ada fenomena yang lucu saat ini. Sebagaimana kita ketahui, yang baru dideklarasikan sebagai capres baru satu, yaitu Pak Anies Baswedan. Tetapi mengapa kebanyakan pendukung Pak Anies banyak yang nyerang Pak Ganjar Pranowo? Padahal Pak Ganjar Pranowo sampai saat ini, sampai detik ini belum dicalonkan, belum dideklarasikan sebagai capres oleh siapapun dan oleh partai manapun. Ya, aneh kan? Anies sudah dideklarasikan, Ganjar belum. Tapi Ganjar diserang ya, kenapa ya? Takut ya kalau Ganjar ikut maju ya dan berhasil ya mengalahkan Anies ya. Dan yang lebih anehnya lagi, walaupun Pak Ganjar belum dideklarasikan sebagai capres, tetapi kalau dalam survei elektabilitasnya selalu menempati posisi 1 atau posisi 2, berebutan dengan Prabowo Subianto yang sama-sama belum dideklarasikan sebagai capres. Belum dideklarasikan aja sudah tinggi, apalagi kalau sudah dideklarasikan. Terus yang sudah dideklarasikan walau keliling Indonesia, gimana ya hasilnya? Salam logika. Salam Mana logika. yang koar-koar bilang anti oligarki, kenyataannya dia sendiri yang boneka oligarki. Mana pula yang teriak-teriak bukan petugas partai, kenyataannya dia kacungnya partai. Kalau ikut partai ya semua petugas Setiap partai. habis pulang dari mencuri start kampanye dari daerah-daerah, hukumnya wajib dia lapor ke bosnya oligarki itu. Lucunya lagi, bos oligarkinya itu adalah orang-orang yang benci ke Jokowi karena kenyamanannya dipreteli. Ngerti kan yang saya maksud? Salam logika. Hari ini saya akan ajak kalian unboxing nasi bungkus. Tapi sebelumnya, apakah kalian tahu bagaimana membedakan Unboxing nasi bungkus asli dan nasi bungkus hasil demo? Yang pertama, nasi bungkus asli ini
tidak ada karet gelangnya, dan yang kedua tidak disobek di mana-mananya untuk membedakan yang pedas ataupun tidak. Dan yang terpenting, ini yang terpenting ya, biasanya kalau nasi demo itu ada uang yang terjepret di sini, antara uang 5.000 sampai ke 50.000, tergantung tema demonya. Paham nih Bapak apa. nih. Kita tahulah apapun masalahnya, demonya selama ini harus selalu turunkan presiden. Dan yang penting juga bahwa nasi bungkus ini yang asli tidak didapat dengan panas-panasan, teriak-teriak turunkan presiden, dan kita tidak mengeluarkan keringat. Oke, mari kita buka nasi bungkusnya. Ada apa saja ya? Wow. Oke, ini ada sate lilit ciri khas Bali, ya, enak sekali. Dan yang paling saya suka adalah ini, keripik kulit ayamnya. Sekali lagi, Anda cukup datang ke Bali, beli nasi bungkus. Tidak perlu panas-panasan ikut demo. Tidak ada tulisan 212 di mana-mananya. Nih, yakin? Inilah nasi bungkus asli. Salam logika. Selama ini kita ngomongin capresnya saja, Pak Anies Baswedan. Tetapi kita tidak pernah membahas siapa cawapres yang cocok sama Anies Baswedan. Kalau menurut gua, ada dua orang sih yang cocok menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Yang pertama yaitu Novel Bakmumin yang mengklaim bahwa dia punya 130 juta umat yang siap memilih dia dan Pak Anies. Tapi menurut saya yang paling cocok menjadi cawapres Anies Baswedan adalah Rocky Gerung. Kenapa Rocky Gerung? Karena Rocky Gerung sama-sama pintar ngomong doang. Jika Anies dipasangkan dengan Rocky Gerung, itu adalah pasangan yang mantap. Hebat. Dua-duanya pintar ngomong doang. Dan saya akan memilih Pak Anies sama Rocky Gerung. Itu pun kalau kriteria Capres-Cawapres 2024 harus pintar ngomong, bukan pintar kerja. Salam logika. Salam logika. Ada seorang capres mencuri start kampanye keliling Indonesia memakai jet pribadi biar kelihatan lebih merakyat. Dalam setiap kampanyenya dia mengusung jargon perubahan. Dan tim sorak-sorainya pasti gembira menyambut jargon perubahan itu. Sementara di satu daerah sepeninggalan kepemimpinan si capres ini, orang yang menggantikan dia merubah akan hal-hal yang jelek yang pernah dilakukan oleh si capres ini. Tim sorak-sorai yang sama dengan tim sorak-sorainya si capres ini malah nyinyir dan julid. Katanya penjabat yang baru pengganti si capres ini hanya untuk kerja amburadul, hanya untuk menghapus jejak-jejak bekas kerja si capres ini. Aneh kan? Di satu sisi ingin perubahan, tetapi ketika orang merubah, dia malah nyinyir. Seolah-olah hasil kerja si capres ketika memimpin DKI ini sudah sempurna. Wow, jauh dari kata sempurna. Kalau skala 1 sampai 100, gua kasih 40 saja. Oke. Salam logika. Saya mau ngecek sama orang-orang, kira-kira kalau saya tanya, alat transportasi apa yang hampir dimiliki oleh semua orang, mereka akan jawab apa? Alat ya, alat loh, bukan ini. Mobil. Motor. Sepeda motor. Dari beberapa orang yang saya tanya, tidak ada satupun yang menjawab kaki. Berarti kaki itu bukan alat transportasi, tapi anugerah ilahi. Berarti Pak Anies Baswedan salah ya, maaf. Siap Profesor, salam logika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.